Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bertemu kembali dengan Bu Yeti ya. Kali ini kita akan belajar tentang pengolahan data untuk materi matematika tema 8. Yuk kita simak bersama. Adakah yang tahu apa itu data? Coba Bu Yeti bertanya, pernahkah kalian mencatat kegiatan kalian? Misalnya dalam buku harian, tentang berapa kali terlewat sholat subuh, berapa kali kesiangan, terlambat mengerjakan tugas, tidak setoran hafalan, atau berapa kali terlambat masuk jum pagi, dan berapa kali dalam sepekan kalian murojaah. Itu semua adalah data. Atau mungkin kalian juga bisa mencari data terkait makanan kesukaan, warna, kegemaran dari anggota keluarga kalian. Data adalah informasi yang kita kumpulkan, bisa berhubungan dengan diri kita ataupun informasi dari orang lain. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data dari orang lain, misalnya lewat wawancara, membuat kuesioner atau lembar isian, dan nanti kita catat hasil informasinya dalam bentuk pengolahan data. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat pengolahan data dalam bentuk diagram. Mari kita simak bersama ya. Ada banyak cara untuk menyajikan data. Di antaranya dengan membuat beberapa jenis diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram gambar. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang diagram gambar. Kita perhatikan ada sejumlah buah-buahan yang menjadi buah kesukaan siswa-siswi kelas 3. Kita bisa menyajikan data dengan menghitung jumlah buah kesukaan dari setiap anak. Ada buah semangka, mangga, stroberi, nanas, apel, dan pisang. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, maka kita tentukan dulu gambar yang akan mewakili setiap data. Misalnya kita pakai gambar siluet manusia. Sekarang kita coba sajikan dalam bentuk diagram. Menyajikan data dalam bentuk diagram gambar artinya diagram yang menggunakan gambar-gambar untuk menyatakan banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili satu ataupun beberapa data sekaligus. Sekarang kita perhatikan diagram gambar untuk tabel kesukaan buah dari siswa kelas 3. Kita lihat keterangannya adalah satu siluet gambar mewakili satu siswa. Kalau kita buat dalam bentuk diagram, semangka disukai oleh 4 siswa, mangga oleh 3 siswa, stroberi oleh 7 siswa, dan seterusnya. Kita juga bisa berlatih membuat diagram gambar berdasarkan warna kesukaan dari siswa-siswi kelas 3 misalnya. Ada 5 warna yang terpilih dan karena jumlah setiap warna besar, maka gambar yang digunakan dalam diagram kita bisa tentukan untuk mewakili data lebih dari satu. Misalkan dalam gambar ini, setiap siluet manusia mewakili 2 siswa. Kalian bisa perhatikan diagramnya. Membaca data artinya menyebutkan informasi yang tertulis di dalam diagram. Sedangkan menafsirkan data artinya mengambil kesimpulan berdasarkan diagram seperti menyebutkan data paling banyak, paling sedikit, selisih, atau jumlah dari 2 data yang berbeda. Kita belajar menafsirkan data berdasarkan diagram gambar hasil ulangan siswa kelas 3. Perhatikan petunjuk pada gambar.
Gambar putri berukuran besar mewakili 2 siswa dan gambar putri berukuran kecil mewakili 1 siswa. Berdasarkan diagram ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, nilai ulangan terbanyak diperoleh oleh siswa adalah nilai 85 sebanyak 14 anak. Nilai ulangan paling sedikit diperoleh siswa adalah 95 sebanyak 3 anak. Kemudian selisih jumlah anak yang mendapat nilai 90 dan 75 adalah 1 anak. Selisih artinya perbedaan jumlah. Anak-anakku, demikianlah penjelasan terkait bagaimana cara kita menyajikan data, membaca, serta menafsirkannya dalam bentuk diagram gambar. Ini tidak terlalu rumit, hanya memerlukan ketelitian kita dalam memahami data yang disajikan. Bu Yeti akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.